barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Dan membaca Al-Quran adalah kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan, dan dilipat gandakan sampai 10 kali kebaikan. Dan subhanallah, Allah menjadikan Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan, menjadi pelajaran, menjadi pengingat, menjadi petunjuk. Maka adakah di antara kita yang mau menjadikannya sebagai pelajaran,
menjadi pengingat. Ma'asyiral kiram, oleh sebab itu Al-Quranul Karim mudah dan dimudahkan, bahasanya tinggi tetapi tidak keluar dari pemahaman umumnya orang-orang Arab, sehingga dengan bahasa Al-Quran yang tinggi itu mereka cepat memahami, dengan syarat yaitu memahami seperti yang disampaikan dan diwahyukan, tidak dengan memakai rumusan-rumusan yang tak pernah dikenal sebelumnya dalam Islam. Seperti apa diturunkan, seperti apa dibacakan, seperti itulah dipahamkan dan didalami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, subhanallah, dimulai dengan membaca kitabullah. Ayat ini menceritakan tentang orang yang tak merugi, orang yang beruntung. Dengan apa? Membaca kitabullah. Setelah itu wa aqamus salat, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan, baik terang-terangan, baik tersembunyi ataupun terang-terangan, baik tidak diketahui maupun secara simbolis. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah yang berharap perniagaan yang tak akan rugi. Supaya apa? Liwafiyahum ujurahum, supaya Allah sempurnakan pahala-pahala mereka. Kalau bahasa kasarnya, upah-upah mereka. Jadi kita ini ibarat pekerja yang di SK-kan Allah SWT dan diberi upah, dan subhanallah berdagang, bekerja dengan Allah SWT, upahnya tidak pernah dikurangi, selalu diberi bonus dan lebih. Kan dalam hadis sebutkan, berniat, baru berniat buat kebaikan lalu tak jadi dan diundurkan, dapat satu kebaikan sempurna. Berniat berbuat dosa lalu dibatalkan, bukan karena terhalang, tapi keinginan sendiri membatalkan, bukan dicatat dosa tapi dicatat kebaikan sempurna. Subhanallah, niat buat kebaikan tak jadi, kebaikan juga. Niat buat keburukan tak jadi, kebaikan juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, makanya berdagang dengan Allah itu selalu beruntung. Makanya kita di dalam pelajaran akidah kita tidak boleh mengharap pahala dari siapapun, tidak boleh mencari nama di depan siapapun, karena manusia tidak bisa memberi kita kecuali sedikit. Apalagi kalau negara yang hutangnya banyak, kan berapa gaji kita diberinya. Tapi kalau Allah memberi rezeki tak terbatas, itu rezeki. Makanya ketika dulu pas pulang Ustaz, kalau saya S3 tuh kawasan lambe kalau SK, kawasan kalau tidak ada SK tidak bergaji gitu no. Jadi terkenal, dan berarti kalau beramal tidak ada perintah, tidak coba pahala, iya loh, tidak ada dalilnya lalu dibuat tidak berpahala sebab tidak ada SK-nya, ya. Jadi tidak boleh sampai ada orang suruh buat lamaran tak mau dan tak melamar komera dan diundangnya. Sudah itu kalau tidak ada tidak bisa kalau SK dosa, dan tak perlu SK, perlu kojonya. Tidak ada SK tidak ada gaji. Oh, tidak ada SK tidak ada gaji, salahnya tidak ada gaji asalnya ada PT. Calah tidak ada gaji asalnya ada PT.
Maknanya tidak pun gaji tapi zaki dia ada. Mana banyak zaki pada gaji? Zaki lah. Lebih banyak rezeki daripada gaji. Ya. Rasa syukur rezeki. Qanaah rezeki. Digunakan harta untuk kebaikan rezeki juga. Jadi rezeki itu bukan hanya dalam bentuk harta, tidak, tapi apapun yang Allah beri kepada kita adalah rezeki. Dapat anak-anak yang saleh salihah, rezeki. Dapat istri-istri yang saleh salihah, istri-istri yang saleh dan salihah, rezeki. Subhanallah. Maunya kita ke rumah Allah, mendengar panggilan ilahi, rezeki. Jadi rezeki itu lebih banyak daripada gaji. Oleh sebab itu saya bilang tidak perlu gaji, yang penting ada zaki, itulah lebih kurang. Akhirnya ya, dapat juga legalitas. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau dengan manusia gajinya Nabi bulannya lah tadi, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala tak putus-putusnya. Maka Allah janjikan wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian itu ada di langit, dan apa yang dijanjikan untuk kalian di surga juga di sana. Ma'asyiral kiram. Jadi sesungguhnya orang yang membaca kitabullah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian dari rezeki yang mereka diberikan Allah, yang kami berikan kepada mereka, sirran, secara diam-diam, wa alaniyatan, atau diumumkan. Kan ada kalanya harus diumumkan ya. Nah, supaya yang lain tertarik pula. Atau min babid dalalati alal khair, untuk menunjukkan kepada orang lain jalan berbuat baik. Sirran wa alaniyah, berarti boleh juga diumumkan. Boleh diumumkan. Misalnya berkorban, kalau tidak diumumkan, lenawunya nanti salah nanti bulan ini kan. Akhirnya diumumkan. Grup 1, grup 2, grup 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, supaya yang lain tertarik untuk mengikuti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap perniagaan yang tak merugi. Nah, jadi kita katakan baca Quran tak akan pernah rugi. Itu baru membacanya. Nah, liwafiyahum ujurahum, supaya Allah sempurnakan upah-upah mereka, dan upah kita tidak dikurangi, selalu ditambah dan diberi. Wa yazidahum min fadlihi, diberi upah sempurna dan ditambah karena karunia, ditambah karena karunia Allah SWT. Dalam hadis disebutkan bahwasanya perumpamaan kita dengan umat-umat sebelum kita, umat-umat sebelum kita yang beragama Islam tentunya. Kalau di luar Islam tidak. Ini yang beragama Islam. Umat sebelum kita beragama Islam, misalnya orang Yahudi itu aslinya Islam, tapi mereka merubah, mengganti, mencopot dan mengganti agama Allah, sehingga berubah menjadi agama Yahudi. Aslinya Islam. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah hanifan, yang bertauhid, musliman, dan seorang muslim. Jadi agama di sisi Allah hanya ada al-Islam. Islam yang didakwakan oleh Nabi Nuh, Islamlah yang didakwakan oleh Nabi Hud, Islamlah yang didakwakan oleh Nabi Lut, Islam yang didakwakan oleh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Islam yang didakwakan Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat mereka rubah menjadi agama bukan Islam lagi namanya,
Sama kalau kita umat ini, kalau agama ini kita rubah, nanti tidak berubah pula lagi Islamnya. Kadang-kadang masih pakai nama Islam, kadang tidak lagi memakai nama Islam. Misalnya Islam Syiah. Kenapa terjadi Islam Syiah? Karena sudah dirubahnya. Atau Islam Jamaah. Kenapa jadi Islam Jamaah? Karena sudah dirubah menjadi Islam murni. Kenapa? Karena sudah dirubah. Islam apa lagi? Islam Nusantara. Karena sudah dirubah. Islam futuristik dirubah. Islam liberal karena dirubah. Dan yang lebih parah dirubahnya menjadi misalnya Ahmadiyah. Jadi agama Ahmadiyah Qadianiyah. Dia masih mengaku Islam, tetapi karena perubahannya sangat mendasar, yaitu menyanggap pendirinya Nabi, akhirnya berubah menjadi agama Ahmadiyah. Dan semakin banyak berubah, semakin banyak nama baru dalam Islam itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi katakan, Allah katakan, inna ad-dina indallahil Islam. Nah, perumpamaan kita dan umat-umat sebelum kita, kata Nabi, kamathali rajulin ittakhadha ujara. Seperti seseorang yang mengupahkan beberapa orang-orang yang mempekerjakan para pekerja dengan upah. Fa'amilatil yahud, lalu beramallah orang-orang Yahudi min al-ghadwati ila adh-dhuhur atau ila adh-dhahirah, dari sejak pagi sampai siang. Wa amilatin nasara min ba'di adh-dhuhri ila al-'asr. Orang Nasrani beramal pula dari zuhur sampai asar. Ini kalau bahasa gitu, namanya waktu efektif, ya, waktu dinas efektif. Kan yang jawabannya, yang langsung. Nah, wa amiltum antum, lalu kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, beramal dari asar sampai maghrib. Nah, fa'utiyatil yahud qiratan. Orang Yahudi dikasih upah satu qirat. Wa utiyati an-nasara qiratan. Satu qirat. Wa utitum antum qirataini. Kalian dikasih upah dua qirat, 2 kali lipat. Padahal mana yang lebih panjang waktu berkaitannya? Yahudi, Nasrani. Tetapi mana yang lebih besar upahnya? Umat Islam kita. Maka ini kita sampaikan supaya didengar oleh orang Yahudi. Dengarnya caranya mudah. Kalau tidak dapat upah banyak, masuk Islam. Karena yang memberikan upah itu Allah tabaraka wa ta'ala. Kan tidak ada dia terlarang orang Yahudi masuk Islam, dilarang. Ada kita melarang orang Nasrani masuk Islam? Ya tidak, masuk aja. Mudah kok masuknya, cuma mungkin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ikuti konsekuensinya. Ya dah? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Hani'an. Tidak banyak prosesnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu orang Yahudi Nasrani nanti protes ke Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan protes dia. Ya Rabbana, amilna nahnu, kata orang Yahudi, minal sabahi ilal zahira, pagi sampai siang. Wa amilal muslimun, orang-orang Islam beramal dari asar sampai maghrib. Amilna akthar wa atwal, kami bekerja lebih banyak dan lebih lama. Wa atina aqal, tapi upah kami lebih sedikit. Lebih panjang waktunya, kok upah kami sedikit?
Itu orang Islam, kenapa banyak upahnya? Lalu Allah menjawab, karena Allah sudah buat perjanjian dengan kita. Awalnya tidak ingat lagi. Ketika dalam rahim dulu terkadang lah juga. Perjanjian wa Allah Ta'ala dan merahim lah terkadang lah. Kalau lupa. Makanya baca Quran kembali, sering baca Quran dan tadabburi. Nah, supaya ingat itu lagi janji, supaya kita tidak protes pada ilahi. Lalu Allah katakan kepada mereka, hal zalamtum min haqqikum syai'an? Apakah kalian wahai Yahudi dan Nasrani ada upah kalian yang tidak saya bayarkan? Kata mereka, lah, semuanya sudah dibayarkan. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Disempurnakan upah setiap umat, dan Allah lebih tahu apa yang mereka kerjakan, sekalipun mereka sudah lupakan. Awak yang dikerjakan tadi pagi lupa saya, tapi Allah tidak lupa. Kitab catatan tidak akan lalai, dicatat. Lalu, apakah aku menzalimi kalian sehingga ada upah kalian tidak terbayarkan? Jawabannya tidak. La ya Rabb. Terus gimana? Kenapa kalian protes? Ya mereka lebih banyak dapat. Biasalah kalau lah ada mau gaji, mau tentu, iya kan? Selak sebelum itu semua orang aja berapa gaji? Terserah aja lepaknya ya. Kan itu asal bodoh le temo kan terserah. Nah, seketika orang datang setelah itu, banyak dapat ininya. Akhirnya berusaha pula untuk mengurangi gaji orang. Sampai akhirat hasad masih ada juga orang Yahudi itu. Nah, tapi akhirat masih hasad juga sama kita. Tapi Allah Maha Adil. Apa adilnya? Hak kalian ada yang saya zalimi? Tidak. Nah, saya tambahkan untuk mereka, zalika fadli utihi man asya. Itu kelebihan yang aku berikan kepada siapa yang saya kehendaki. Saya sudah adil, saya sudah berikan hak kepada yang berhak. Upah sudah diberikan sesuai perjanjian. Sekarang saya lebihkan untuk mereka. Itu adalah keutamaan yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ma'asyarul kiram, kalau kita telah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'al, Allah tak ditanyakan kepadanya kenapa dia berbuat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sedangkan mereka lah yang ditanya, kita ditanya Allah SWT, kenapa kita tidak bekerja? Nah, mentadabburi ayat-ayat seperti ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menjadikan zikir kita dengan baca Al-Quran akan lebih utama. Bahkan masyarakat membaca dengan tadabbur satu ayat dalam semalam, seperti pernah terjadi dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Salat tahajudnya baca satu ayat saja sampai selesai, diulang-ulang terus. Subhanallah. Ini mentadabburi. Maka Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, qira'ah ayatin bitadabbur khairun min qira'ati ayat atau suwar bila tadabbur. Nah, yang membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya, menghayati maknanya, dan menghidupkan maknanya dalam kehidupan kita, itu lebih utama daripada membaca banyak. Alhamdulillah pada hari ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah sudah mudahkan dengan berbagai perangkat dan fasilitas sarana baik yang didengar atau yang dilihat atau yang dibaca. Al-Quran sudah dengan mudah kita akses, ya, tinggal kita mengikuti terjemahannya, dan alhamdulillah rata-rata ayat itu sangat mudah dipahami, rata-rata. Berarti yang dibagi oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tafsir Al-Quran dibagi menjadi 4. Satu, tafsirun yafhamuhu kullu ahad, tafsir yang langsung dipahami oleh siapapun yang membacanya. Baca ayat paham, ya, coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ada yang tak paham?
Ada yang tak paham? Tak ada kan? Bahwa yang berhak dipuji itu sesungguhnya hanya Allah, karena dialah pemilik yang hakiki terhadap semesta alam. Kita dipuji karena Allah saja yang memberikan. Kalau tidak, kita tidak bisa dipuji. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, jangan harap kasih sayang kecuali daripadanya. Dan insya Allah kalau Allah sudah kasih dan sayang kepada kita, maka yang lain pun akan mengikuti. Atau andainya tidak ada yang sayang sama sekali sama kita, tapi Allah sayang, maka kita akan lebih nyaman dan tentram. Lihatlah ketika baginda Nabi SAW ketika di Makkah ditolak dakwahnya, pergi ke Taif dilempari pula dengan batu sampai berdarah-darah tumitnya, tetapi beliau tidak putus asa. Ya Rabb, Allahumma illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Rabbi, andainya engkau tidak marah kepadaku, aku tak peduli. Jadi ditolak oleh seluruh orang, baginya tidak masalah, asal Allah tidak menolaknya, asal Allah ridha kepadanya. Masya Allah. Makna-makna ini kaum muslimin ketika dihayati akan menghilangkan segala duka nestapa yang menghantui kita. Kan kita kan belum terjadi masalah la ta'ati sebelum itu, ya nak? Kalau taat saya nanti banyak tentangan, akhirnya belum taat lah banyak tentangan. Enggak taat pun banyak tentangan, lebih baik taat daripada enggak taat banyak tentangan. Biar banyak taat kita, mesti banyak tentangan. Kalaulah kekasihnya sendiri, para nabi dan rasulnya tidak luput dari tantangan, masa kita yang seperti ini tidak ada tantangan, ya kan? Dan biasanya kalau sudah lulus ujian naik kelas kan? Kalau sudah lulus ujian naik kelas. Kalau naik kelas semakin bertambah kekuatan kita. Kalau semakin kuat dan semakin terlatih, semakin mudah segala tantangan dihadapi. Nah, mentadabburi ayat Al-Quranul Karim, itulah yang sesungguhnya dituntut dari kita ketika membacanya, supaya zikir dengan membaca Al-Quran lebih berarti dan lebih dimaknai. Karena banyak ayat yang kadang-kadang sesuai dengan, terbaca oleh kita sesuai dengan kondisi kita waktu itu. Ketika sakit tidak sembuh-sembuh misalnya, terbaca kisah Nabi Ayyub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilaik. Ya, Nabi Ayyub kan lama. Oh subhanallah, ternyata saya sakit ini bukan karena Allah benci, ternyata Allah nak menguji. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika kita punya penyakit sombong yang susah disembuhkan, terbaca ayat tentang iblis yang sombong, akhirnya terusir dari neraka, dari surga. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Astagfirullah, ternyata sombong itu bukan hanya bukan hanya action di depan orang, ternyata menolak perintah Allah termasuk sombong. Menolak kebenaran yang jelas dalilnya termasuk sombong. Ya Allah, ternyata saya keliru selama ini mengartikan kebenaran, mengartikan sombongan. Dikira sombong berpakaian cantik di depan orang yang boleh mencemooh. Enggak, ternyata menolak kebenaran pun termasuk sombong. Dia enggan dan sombong mengikuti perintah Allah. Jelas perintahnya, usjudu, sujudlah kepada Adam, faqa'u lahu sajidin. Tapi aba wastakbar, sombong. Atau ketika kita di puncak kekuasaan, jadi kepala desa misalnya, lalu kita berbuat semena-mena. Terbaca pula kisah Fir'aun, ternyata Fir'aun lebih besar kuasa dari saya, yang mengatakan sungai-sungai Mesir ini mengalir di bawahku, dia yang bilang atas perintahnya katanya. Tiba-tiba dia ditenggelamkan dengan air yang diperintahkannya itu. Air tenggelam di air sebenarnya tak pada bonang maksudnya.
Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mengaku ana rabbukumul a'la, ternyata kekuasaan kalau tidak digunakan untuk diridai Allah berakibat fatal bagi kita. Pas diuji dengan harta yang banyak, terbaca pula dalam Al-Quran kisah Qarun, semakin diberi semakin kedekut, semakin diberi semakin tidak mau berinfak. Ternyata ujung-ujungnya dia dibenamkan dengan hartanya ke perut bumi. Berseraklah hartanya kemana-mana, sampai ke Amerika, sampai ke Indonesia. Harta Qarun. Apakah saya, ya Allah, mesti seperti ini juga harta saya? Tidak. Maka sekarang saya dengar di Muara Jalai ada rumah tahfiz yang mau dibangun. Saya orang Muara Jalai, dikejarnya wulis Cina umur mana dapet. Alhamdulillah itu ya lokal dia ngojong sodoh ini. Saya tidak ingin harta ini nanti meninggal saya justru menjadi penyiksa saya. Ya, ada kaum muslimin, anak kita yang diberikan harta banyak tidak dilatih untuk berinfak, ketika kita mati tidak terkadang berinfak tahu ada dah, dia tidak terlatih. Ada seorang syekh menceritakan di Riyadh sana, di Arab Saudi, meninggal ayahnya, Ustaz, anak-anaknya banyak tuh, meninggal ayahnya dengan nilai kekayaan lebih 9 juta, tidak rupiah, harus rial 9 juta kali sampai ibu berapa orang? 9 kali 4 36, berarti 36 pun ibu orang tero. Nak nampak ni metongnya banyak dah. Kayak seriusnya bitin paling banyak juta rutinnya. Nak semua nak kumpul sampai 1 dah. Jadi kalau lebih tu tentu metong tak nak turun leh. Apa orang? Apa nak metong bitin banyak tak? Ada tolong metong. Nah, 9 juta. Berapa bulan dah? 8. Sudah itu tak mampu. Kenapa tak mampu? Tak boleh 2 leh. Kalau 2 leh dah berapa bertiru? Triliun kan? Dan tadinya triliun dah. 1000 juta. Kaya 1000 juta. Nah, itu bocor. Jadi 3,6 triliun. Banyak tu. Banyak segini. Ya, kalau tak salah hitung, kau kan salah, anggap je lah 300 miliar. Banyak juga. Sudah ada sekolarnya. Masyaallah kiram. Ketika meninggal, subhanallah, orang ini nihil, tidak pernah menggunakan hartanya untuk kebaikan. Subhanallah. Pada orang di negeri yang orang berlomba bikin masjid sendiri-sendiri. Kan banyak orang Arab tuh yang bangun masjid sendiri-sendiri. Misalnya di Ibnu Utsaimin itu yang bangun masjidnya seorang perempuan, 1 orang. Nah, ini sekarang sedang bangun masjid di SD Ibnu Utsaimin juga seorang perempuan, Haya bin Abdul Aziz Al-Khudair. Kontinu je. Di Indonesia itu banyak koyo, bagian jantan kan? Masyaallah kiram. Di Al-Fauzan itu dari keluarga karena ayahnya orang kaya, lalu dia wasiatkan 1/3 usaha ini untuk ke proyek-proyek kebaikan, bikin masjid, bikin pesantren dan sebagainya, dari satu keluarga. Nah, ternyata ada juta soleh uang Allah buat kebaikan. Coba bayangkan, apalagi di negeri yang tak terbiasa seperti itu. Awak sama banyak bisa buat usaha haji, ya, ini kapal pesiar bisa beli dia, tapi usaha haji belum yakin itu masalahnya. Karena jangankan baca tadabbur Al-Quran, baca Quran. Nah, ketika dia tidak berwasiat, lalu Syekh mensyaratkan atau menyarankan kepada ahli warisnya, anak-anaknya,
Adakah orang tua kalian berwasiat? Tidak ada. Terus bagaimana kalau usulkan buatlah masjid yang lumayan dari uang orang tua kalian ini supaya mengalir pahalanya untuk itu. Apa jawaban anak-anak? Inyo dah mau ngundang untuk musajid, jangan kami lelenya. Nah, Allah. Ayah kami yang sudah memiliki semuanya, kesendirian memiliki itu 900 juta lebih rian, nggak menggunakannya untuk kebaikan, apalagi kami dah dibagi-bagi, tinggal sedikit lagi itu. Pada andainya anaknya 30 saja, 9 bagi 30